Oke, jadi untuk pembulatan angka 5, kalau angka sebelum angka 5 ini adalah angka yang ganjil, ini kan 33,35. Nah, sebelum angka 5 kan angka ganjil, maka dibulatkannya ke atas, dia menjadi 33,4. Tapi kalau misalkan angka sebelum angka 5 ini angka genap, contohnya, Nah, Oke. Tapi kalau misalkan angka yang sebelum angka 5 ini angka genap, 2,65, ini tidak menjadi 2,7, tapi dibuatkannya ke bawah menjadi 2,6 gitu. 2,45 ya menjadi 2,4. Oke, ini hanya khusus untuk angka 5 aja. Untuk yang lain ya sesuai, kalau di bawah 5 nilainya berarti ke bawah pembulatannya, kalau di atas 5 berarti ke atas pembulatannya. Itu untuk aturan penjumlahan dan pengurangan. Ada juga aturan perkalian dan pembagian. Kalau aturan perkalian dan pembagian, misalkan gini, ada 0,628, ini bukan 4 angka penting ya, ini 3, salah. Ini 3 angka penting. Nah, aturannya adalah hasil perkalian gitu, harus angka penting yang paling sedikit. Nah, contohnya gimana? Kalau ini 0,628, ada 3 angka penting, dikali 2,2, ini ada 2 angka penting, kalau dikalikan hasilnya kan 1,38226. Karena yang paling sedikit di antara ini dan ini adalah yang 2,2, karena dia hanya mengandung 2 angka penting, maka hasilnya harus mengandung 2 angka penting. Jadi kalau misalkan ada 2,56 dikali 0,002, ini ada berapa angka penting 2,56? Ada berapa? 3 angka penting. Nah, kalau ini ada berapa angka penting? 1 angka penting. 1 angka penting. Maka nanti hasilnya harus dalam 1 angka penting. Bu, kalau hasilnya panjang gini ya berarti harus dibulatkan. Bulatkannya sesuai yang tadi aturan pembulatan. Atau kalau misalkan ada 0,02050 dikali 1,003 misalkan. Jangan deh, 1,0030. Nah, ini ada berapa angka penting? Ada berapa angka penting? Ada berapa angka penting yang ini? 0,002050. 4. 4 angka penting. Nah, kalau ini ada berapa angka penting? 3. 3. 5. Berapa? 5. 5 angka penting. Maka nanti hasilnya harus dalam berapa angka penting? 4. 4 angka penting. Nah, bisa ya? Oke. Next. Nah, ini untuk latihan 2. Jadi latihan 2, ini Ibu bahas dulu sedikit. Jadi ini ada pengukuran panjang benda, ini dapat hasil pengukurannya. Di sini kalian tulis di sini ada berapa angka penting, ya. Tulis jawabannya. Kemudian seorang siswa diminta menyatakan hasil perhitungan yang diperoleh dari suatu percobaan 4 angka penting. Berarti di sini kalian cari mana di sini yang ada 4 angka penting. Kemudian di sini. Nah, ini kalian harus menulis menggunakan notasi ilmiah. Jadi cari mana yang benar penulisannya. Kemudian, nah, ini hasil pengurangan yang tadi ya, berarti harus mengandung 1 angka taksiran. Ini angka taksirannya 6, ini angka taksirannya 4, 2, 5. Berarti nanti harus mengandung 1 angka taksiran. Oke, next. Nah, ini kita mau ngomongin ketidakpastian pada hasil percobaan, tapi ini biasanya Ibu bahasnya nanti kalau kalian mau melakukan percobaan. Jadi untuk yang sekarang ini nggak akan Ibu bahas dulu untuk ketidakpastiannya. Nah, ini pengolahan dan penyajian datanya nanti pada saat Ibu meminta kalian untuk melakukan eksperimen sederhana di rumah.
Oke. Nah, dah. Yang terakhir, nah ini kita baru masuk ke besaran dan satuan. Jadi kalau tadi baru membahas tentang angka penting, operasi angka penting, baru sekarang kita akan membahas tentang besaran dan satuan. Besaran dan satuan ini untuk sistem internasional, jadi SI ya, sistem SI atau sistem internasional ini sudah diatur ketetapannya. Jadi melalui suatu pertemuan gitu para ahli fisika di seluruh dunia yang membahas tentang sistem internasional untuk panjang, masa, waktu, suhu gitu kan. Nah, diatur sedemikian rupa supaya apa? Nanti patokannya itu harus sama di seluruh dunia. Jadi kalau kita nyebut masanya 1 kilogram, ya yang 1 kilogram di Indonesia harus sama dengan 1 kilogram di Inggris. 1 kilogram di Inggris harus sama dengan 1 kilogram di Amerika gitu ya, supaya nanti nggak beda-beda gitu. Nah, untuk besaran panjang maka diaturlah di sini patokan besaran-besaran ini gitu kan, supaya nanti sama dan seragam di seluruh dunia. Untuk 1 meter ini adalah jarak yang ditempuh cahaya dalam waktu. Jadi jarak tempuh cahaya per sekon itu kan 3 kali 10 pangkat 8. Jadi kecepatan cahayanya itu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jadi dia mampu menempuh 3 kali 10 pangkat 8 meter dalam waktu 1 detik. Jadi untuk mengukur 1 meternya adalah dalam selang waktu 1 dibagi ya 3 kali 10 pangkat 8-nya. Gitu. Kenapa cahaya? Karena cahaya tetap mau dimanapun dia, karena dia merupakan gelombang elektromagnetik, maka ketika dipancarkan si cahaya ini, dia akan tetap kecepatannya, gitu kan, mau dimanapun dia berada. Nggak mungkin beda nih kecepatan cahaya di Indonesia yang suhunya tropis, panas, dengan kecepatan di Inggris pada saat musim dingin ini beda. Nah, kalau gitu kan kita nggak bisa buat satuan yang sama di seluruh dunia, maka dibuatlah tetapannya menggunakan cahaya ya. Kemudian besaran massa. Nah, kalau massa ini 1 kilogramnya adalah massa sebuah kilogram standar. Jadi ada logam silinder dari platina iridium yang dia beratnya 1 kilogram dan disimpan di beberapa lembaga meteorologi gitu kan, yang jadi standar di seluruh dunia. Ini sama ya, 1 kilogramnya sama. Jadi semua negara harus mengikuti patokan itu. Dalam membuat alat ukur berat juga patokannya 1 kilogramnya harus itu sama. Kemudian besaran waktu. Nah, besaran waktu ini 1 sekon didefinisikan sebagai selang waktu yang diperlukan oleh atom cesium untuk melakukan getaran sebanyak 9 miliar kali, misalkan sekian, dalam transisi antara 2 tingkat energi dasarnya. Ini adalah standarnya jam atom. Jam atom tentu saja bahannya adalah dari atom, enggak dari atom cesium. Ada juga dari beberapa atom lain seperti atom hidrogen. Nanti silakan kalian pelajari kalau penasaran cara kerja jam atom ini seperti apa. Yang jelas dia memanfaatkan transisi antara 2 tingkat energi dasarnya. Ini sebenarnya kalian pelajari nanti di kelas 12 nih ngomongin atom ini. Yang jelas, kenapa menggunakan jam atom? Untuk standar waktu internasional, karena jam atom ini dia punya tingkat presisi yang tinggi dan kesalahannya itu hanya 1 detik tiap 6.000 tahun sekali ya. Perkiraannya itu kesalahannya sangat kecil. Tidak menggunakan jam yang biasa, karena kalau jam yang biasa butuh butuh energi gitu kan, butuh daya yang mana nanti kalau dayanya habis terus nanti ganti daya, ya gimana patokannya ya kalau tiba-tiba berhenti jamnya gitu. Itu untuk besaran waktu. Nah, untuk besaran yang lain, nah jadi kalau kita merunut dari asal mula besarannya, besaran itu kan sesuatu yang bisa diukur ya, atau kalau nggak bisa diukur itu dihitung dan dinyatakan dengan angka. Jadi ada besaran yang bisa diukur. Contohnya apa tadi?
panjang, massa, waktu, ada alat ukurnya. Bu, kalau ada besaran fisika yang tidak bisa diukur gimana? Kalau bisa dihitung dia masih termasuk besaran. Contohnya apa? Ada energi, ya, ada momentum, ya, dan yang lain sebagainya, ya. Yang ini bisa dihitung, tapi tidak bisa diukur karena tidak ada alat ukurnya. Tapi dia masih termasuk besaran. Maka besaran ini dibagi dua. Yang pertama ada yang namanya besaran pokok. Kalau kalian tahu besaran pokok, biar gampang nih ngapalin besaran pokok. Ini S, M, P, jiwa. Nah, S-nya adalah suhu atau temperatur sih harusnya ya, temperatur. Suhu atau temperatur, M-nya adalah massa ya. Ini panjang. Kemudian ini adalah jumlah zat. Ini intensitas cahaya. Ini ada waktu dan ini ada arus. Kalau suhu atau temperatur satuannya apa? Suhu atau temperatur satuannya apa? Celsius. Celsius. Oke. Celsius awalnya Kelvin. pakai Celsius. Gitu ya. Kemudian rapat lagi nih para ahli fisikawan nih di seluruh dunia dan menetapkan yang tadinya Celsius dirubah menjadi apa? Kelvin. Nah, ya, Kelvin. Karena dia ada alasan tertentu kenapa dirubah menjadi Kelvin. Walaupun memang rada ribet ya. Karena apa? Karena suhu rendahnya ya bukan di 0 seperti Celsius. Kalau Celsius kan di 0 derajat Celsius. Tapi pada beberapa perhitungan fisika ini lebih mudah menggunakan Kelvin dibandingkan dengan Celsius. Massa, apa satuannya massa? Kilogram. Kalau panjang? Meter. Kalau jumlah zat? Mol. Mol. Intensitas cahaya? KD. Candela. Ya, CD ini dari Candela. kata candle. Karena dulu masih menggunakan lilin candle, cuman karena tidak stabil maka digunakanlah standar yang lain menggunakan bukan menggunakan lagi lilin gitu. Tapi kalau misalkan kalian penasaran gitu ya, candle ini dari mana? Ini kalau Ibu baca di buku sih katanya asalnya ini candle ini dari nah ini dia. Jadi didefinisikan sebagai intensitas cahaya suatu sumber yang memancarkan radiasi. Jadi ini nanti dibahasnya di kelas 3. Dan ini lebih mudah dan lebih stabil dibandingkan dengan menggunakan lilin yang tidak stabil. Waktu, kalau waktu apa? Second. Sekon. Kemudian arus? Ampere. Ampere. Ya, oke. Ini adalah besaran pokok. Artinya besaran ini tidak diturunkan dari besaran-besaran sebelumnya, tapi memang sudah ada gitu dan ini dia pokok. Tapi bisa juga besaran ini yang 7 ini dia membentuk satu besaran baru, yaitu besaran turunan namanya. Besaran turunan contohnya apa aja? Ada yang tahu nggak? Massa jenis, Massa jenis, misalkan ya. Kecepatan, usaha, gaya, dan yang lain-lain. Masih banyak ya pokoknya. Yang jelas, massa jenis yang jelas besaran turunan ini diturunkan dari besaran pokok. Supaya tahu dia diturunkannya dari mana, nanti kita akan belajar yang namanya dimensi dulu. Oh, salah, harusnya pindah ke sini ya. Sebentar, Ibu perbaiki dulu. Oke, ini kayaknya Ibu salah nulis. Oh iya. Ini malah nimpa slide yang lain. Oke, nah. Oke. Kemudian, next kita mau bahas tentang satuan SI, Satuan Sistem Internasional, ya, awalan-awalan sistem internasional.
Nah, karena tadi kita udah belajar notasi ilmiah ya, yang dia jadi yang tadinya 0,0006, kemudian dia bisa menjadi 6 kali 10 pangkat 1, 2, 3, 4, 5. 10 pangkat min 5 gitu kan. Nah, ada juga sebutannya supaya lebih singkat lagi. Contohnya ini. Ini untuk yang mikro ya. Ini untuk yang makro. Kalau untuk yang mikro, ini dia pangkatnya ada minusnya, dia kecil gitu ya untuk benda-benda yang mikroskopik. Jadi contohnya ya, kita ambil pikometer PM. Jadi kalau kita nulis 2 PM di fisika, ini bukan jam 2 ya, bukan jam 2 siang bukan. Nah, 2 PM ini 2 pikometer. Pikometer adalah piko ini adalah 10 pangkat min 12. Maka ini 2 kali 10 pangkat min 12 meter. Atau mau nulis 3 nanometer. Maka ini adalah 3 kali 10 pangkat min 9 meter. 10 pangkat min 9-nya kita sebut nano, ya nano, N. 10 pangkat min 12-nya kita sebut piko. Dan seterusnya. Atau misalkan 1,2 mikrometer. Ya. Maka ini dibacanya adalah, ditulisnya bisa 1,2 kali 10 pangkat min 6 meter. Jadi jangan tanya, Bu, ini mikrometer apa 10 pangkat min. Ini harus apa ya? Piko, nano, mikro, mili, senti, desi, ini bedanya selangnya dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ini 3 ya. Min 3, min 6, min 9, min 12. Ya. Ini senti, desi, ya ini yang biasa. Nah, kalau tera, nah ini biasanya adanya di flash disk atau hard disk gitu kan. Kalau hard disk berapa ininya besarnya nih, misalkan ada 2 terabyte misalkan ya. 2 TB berarti 2 terabyte itu 2 kali 10 pangkat 12 byte. Kalau flash disk, misalkan flash disknya 32 GB, berarti 32 kali 10 pangkat 9 byte. Ya, bisa ya. Ini harus hafal karena nanti ini biasanya supaya memudahkan ya. Kita memudahkan pakai notasi ilmiah, tapi lebih mudah lagi pakai awalan ini. Gitu. Ini di fisika udah familiar banget nih. Next. Nah, ini kita ngomongin besaran turunan. Nah, kita ngomongin dimensi dulu. Jadi, dimensi ini adalah suatu besaran untuk menunjukkan cara besaran itu tersusun dari besaran pokok. Kayak tadi, Bu, apa aja besaran turunan, Bu? Ada gaya, ada energi, ada massa jenis. Nah, supaya kita tahu bahwa si besaran turunan ini dia diturunkan dari besaran pokok, maka kita harus tahu yang namanya dimensi dulu. Jadi kalau dimensi balok, misalkannya contohnya ada lebar, panjang, tinggi. Nah, kita cari dari volumenya. Volume balok apa volume balok? Rumusnya? Panjang kali lebar. Panjang kali lebar kali Panjang tinggi. kali lebar kali tinggi. Dimensi ini ada 3. Ada untuk massa. Ini disimbolkannya dengan M besar, pakai kurung siku. Ada panjang, ini massa mes ya. Ada panjang itu long, L. Ada juga waktu. Waktu adalah T, time. Jadi kalau panjang lebar tinggi, karena ini sama-sama panjang ya, maksudnya ya. Gitu. Jadi bukan berarti ini jadi panjang, enggak. Tapi dimensinya dimensi panjang. Maka kita masukkan ini adalah M kali, M. L maksudnya ya. L. L ya, ini dikali L, maka ini adalah jadi L pangkat 3, maka dimensi volume adalah L pangkat 3. Contoh lain, ini apa? Kecepatan. Kecepatan kan rumusnya jarak atau S dibagi waktu atau T. S jarak ini kan dimensinya panjang ya, sama aja dengan panjang jarak itu. T waktu ya dimensinya waktu. Maka ini jadi LT, ini T-nya pindah ke atas jadi LT pangkat min 1. Maka kita tahu bahwa kecepatan adalah besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok, panjang, dan waktu. Gitu maksudnya dimensi. Ya. Kemudian percepatan. Percepatan adalah kecepatan dibagi waktu. Kecepatannya kan tadi rumusnya ini ya. Dimensinya LT ini pangkat min 1-nya nggak ke bawah. Nah, LT min 1 per T, maka ini T-nya pindah ke atas jadi LT pangkat min 2.
maka kita tahu lagi bahwa percepatan adalah besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok, panjang, dan waktu. Nah, itu dimensi. Besaran turunan yang lain juga ada, nanti Ibu tugaskan, nanti silakan kalian kerjakan. Nah, ini menjumlahkan dan mengurangkan besaran. Bisa nggak kira-kira kalau kita punya besaran, ini besaran massa gitu ya, dan gaya 5 kg dan 30 Newton, kita jumlahkan. Kira-kira bisa nggak? Sama aja kayak misalkan kita punya massa 2 kg dan waktu misalkan 10 menit. Bisa nggak kita jumlahkan 10 kg dan 10 menit? Bisa nggak? Dijumlahkan. Bisa nggak? Kalau 2 kilo tambah 2 kilo bisa dijumlahkan nggak? Kalau 10, kalau misalkan 2 jam tambah 3 jam bisa nggak? Bisa, Miss. Bisa. Tapi kalau beda seperti ini bisa nggak? Tidak. Tidak. Tidak bisa. Ya, jadi besaran dua besaran ini bisa dijumlahkan atau dikurangi kalau dimensinya sama atau satuannya ya. Satuannya ini belakangnya ini sama, baru dia bisa dijumlahkan atau dikurangkan atau bisa dioperasikan. Ya. Nah, gitu. Nah, jadi manfaatnya apa? Manfaatnya bisa digunakan untuk membuktikan dua besaran fisika setara ya, ini setara atau tidak dilihat dari dimensinya ya. Kemudian dapat digunakan untuk menentukan persamaan yang pasti salah atau mungkin benar karena nanti akan ketahuan, bisa ketahuan satuannya dari dimensinya gitu. Kalau misalkan salah nih rumus fisikanya dari dimensinya aja udah ketahuan, satuannya juga berarti nggak sesuai gitu. Atau kesembandingan besaran fisika. Jadi nanti ada dua besaran fisika ya, besaran-besaran turunan beda sih, tapi ketika dianalisis dimensinya sama dimensinya, oh berarti itu setara ya. Jadi kita bisa membandingkan dengan besaran yang lain. Itu manfaat analisis dimensi. Latihannya adalah yang pertama, nah ini silakan kalian pelajari yang dimaksud dengan besaran dan satuan, besaran pokok dan besaran turunan, tadi sudah Ibu jelaskan. Kemudian tentukan dimensi. Nah, tadi volumenya udah ya. Volumenya sudah Ibu bahas, yang sudah Ibu bahas itu volume, kecepatan, dan percepatan. Nah, jadi kalau misalkan massa jenis, silakan cari rumusnya dulu ya. Kalau massa jenis itu Rho. Kemudian gaya, gaya itu F. Kemudian usaha itu work ya. Nanti silakan kalian cari dimensi besarannya, tentu saja kalian harus tahu rumusnya dulu ya. Gitu, silakan dicari. Kemudian, nah ini periode suatu getaran pegas dinyatakan dengan ini T periode sama dengan 2pi akar massa per K. Untuk periode T, karena periode ini waktu, maka dia satuannya sekon. Maka tahu kan dimensinya apa untuk waktu. Kemudian 2pi ini karena dia bukan besaran, maka dia tidak punya satuan ya, dan tidak punya dimensi. Kemudian nah, M massa, dimensinya M juga ya tadi. Dan K ini adalah konstanta. K ini yang kalian cari dimensinya apa? Caranya gimana? Tinggal masukkan aja ke rumus dimensinya. Nanti kalian tahu K-nya dimensinya apa. Ini berarti nggak usah dimasukkan dimensinya, ini nggak ada. Jadi tinggal masukkan dimensi yang ini dengan yang ini, masukkan rumus ini, baru nanti keluarkan K-nya, maka dapatlah dimensi untuk K ini apa. Oke, berarti nanti tugasnya setelah ini, kalian masih ada waktu ya sekitar ya 15 menit untuk mengerjakan dari latihan 1, 2, 3. Nanti kalau nggak keburu, Ibu kasih waktu sampai minggu depan untuk mengerjakan. Yang jelas tugasnya ini nanti kalian kumpulkan di Google Classroom, kalian kerjakan di buku tugas masing-masing. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Untuk tugasnya,